Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Qur'ani imama wa bi Ka'bati qiblatana amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Uzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai sumber pedoman manusia menjalani hidupnya. Allah lengkapi Al-Quran itu dengan penjelasan-penjelasannya. Orang-orang beriman hidup berpedoman Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai furqan, pembeda. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang pemberi maaf, menjadi orang-orang yang selalu menyuruh orang-orang melakukan yang baik-baik dan selalu berpaling dari orang-orang jahiliyah itu. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. 1 surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-185. Yang kedua surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-199. Pak Ketua beserta seluruh pengurus, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, jamaah Saumur Ramadan Masjid Jihad yang ada di dalam masjid, sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima, yang dimuliakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat temu ramah, bertemu dalam keadaan ramah, berceramah, bercerah-cerah pun juga dalam keadaan ramah-ramah pula. Harapan tentu waktu, kesempatan, peluang yang sama kita manfaatkan ini hendaknya benar-benar menjadi amal soleh. Allah jadikan ini ibadah kita, Allah imbali untuk kita sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sudah kita mendekati akhir Ramadan. Tentu perlu banyak hal yang kita pertanyakan untuk diri kita masing-masing, yakni dari kita memperkaya diri, berqiyamul lail, qiyamul Ramadan, memperkaya diri dengan saumur Ramadan. Lalu setidak-tidaknya yang terpenting adalah kembali ke ayat Allah yang dibaca pertama, bahwa orang-orang yang beriman itu hidup yang dijalaninya harus benar-benar berpedomankan ke Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan Allah mengatakan hidup ber-Al-Quran itulah hidup yang mendatangkan keselamatan untuk manusia, dunianya dan di akhiratnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah yang membimbing kamu sekalian menjalani hidupmu di dunia. Kami pula yang menuntun kamu sekalian menelapaki perjalananmu di akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kelak di akhirat kamu akan disediakan sorga. Di situ kamu akan mendapatkan semua hal yang kamu inginkan.
dan kamu akan memperoleh semua yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Keseluruhannya itu adalah semacam penghargaan untukmu dari Allah Tuhanmu yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, manusia dalam hidup harus benar-benar melakukan koreksi terhadap prinsip hidup yang dijalaninya. Setidak-tidaknya kita sebut pada pagi ini, satu adalah prinsip yang merupakan semacam prinsip berkeyakinan di dalam hidup. Prinsip berkeyakinan adalah hal yang amat mendasar di dalam Islam. Setiap orang yang masuk Islam, apalagi pendatang-pendatang baru terhadap Islam, dia akan mengawali Islamnya itu dengan ucapan syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah prinsip pengakuan. Prinsip pengakuan berkeyakinan ini di dalam Islam setidak-tidaknya simpulnya, satu, berkeyakinan dengan modal dasar 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Itu adalah prinsip dalam berkeyakinan yang itu nanti muncul dari lubuk hati paling dalam, diucapkan oleh lidah, kata-kata yang lurus dan yang benar, dan itu nanti yang diterjemahkan melalui perilaku. Di iman itu adalah satu kesatuan kata hati, ucapan lidah yang diiringi dengan perilaku perbuatan sepak terjang dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, prinsip berkeyakinan di dalam Islam, yakin kita bahwa hidup di dunia ini adalah hidup sementara, yang sering kita sebut dengan hidup di alam fana. Lalu diiringi pula dengan prinsip berkeyakinan nanti akan dilanjutkan hidup ini dengan kehidupan akhirat yang sifatnya baqa, berlaku selama-lamanya. Jadi kematian itu sebenarnya bukanlah akhir segala-galanya. Kematian untuk seseorang hamba Allah adalah akhir kehidupan duniawinya, lalu memulai kehidupan ukhrawinya, yang mulainya itu dimulai dengan istirahat di alam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Alam kubur, alam barzakh artinya adalah alam sementara. Kenapa dikatakan sementara? Dunia untuk pribadinya telah selesai, sedangkan akhirat belum datang. Lalu parkir dulu di alam kubur, alam sementara. Maka untuk itulah sering saya menyebut bahwa kalau buat rumah, sifatnya hendaknya ada 3 rumah yang disiapkan. Satu, rumah yang dipakai untuk di dunia sifatnya sementara. Yang kedua, rumah yang akan dipakai nanti di kubur, namanya rumah di alam antara. Dan yang ketiga, rumah di akhirat kelak yang disebut dengan rumah untuk selama-lamanya. Itu semua adalah rumah dalam artian amal ibadah. Kepentingan untuk di dunia, iya. Keperluan untuk di alam yang namanya antara, iya. Lalu yang paling besar adalah persiapan untuk hidup di alam akhirat yang sifatnya hidup selamanya. Jadi prinsip dalam berkeyakinan, yakin hidup di dunia ini fana sementara, yakin hidup akan berlanjut dengan alam akhirat yang sifatnya baqo selamanya. Selesai sampai di situ belum. Keyakinan itu dilanjutkan lagi dengan keyakinan bahwa yakin kita hidup di dunia ini diawasi. Lalu yakin pula kita bahwa hidup di akhirat nanti dibalasi. Hidup di dunia adalah hidup diawasi, lalu hidup di akhirat adalah hidup dibalasi. Datang ke dunia sendiri-sendiri, lalu nanti kembali ke Allah juga sendiri-sendiri.
seperti yang disebut Allah dalam surah 6 ayat ke-94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu nanti pasti datang menghadap kami satu persatu sebagaimana kami menciptakan kamu juga satu persatu. Banyak ibu-ibu yang hamil konsultasi ke dokter atau ke bidan spesialis kandungan segala macam, ngumpul di situ ibu-ibu hamil banyak. Tapi paling-paling dia hanya bertanya, ibu bila melahirkan mungkin bulan itu tanggal sekian. Dan tak ada ibu-ibu tu yang ngomong ke kawannya, kok bisa bu sama-sama melahir je wak nanti ya bu. Betul tak? Kok bisa sama-sama je wak, dan tunggu ambo ibu ya. Ambo akan dengan ambo agak lembik seketik ini kok, tolong tunggu nanti sama melahir. Tidak. Allah nyebut datang satu persatu. Lalu karena memang Allah menyebut kamu menghadap kami satu persatu, karena kami juga menciptakan kamu satu persatu. Dunia tempat kita datang, dunia akan ditinggal di waktu kita pulang. Ini adalah prinsip yang perlu benar-benar kita yakini. Di dunia hidup bersama-sama tolong menolong, di akhirat nanti hidup sendiri-sendiri, bawa nasib sendiri-sendiri. Maka dengan demikian yakin benarlah kita kalau akan tolong menolong, memang di dunia lah tempatnya, bantu membantu di dunia lah waktunya. Kalau sudah di akhirat selesai, tidak ada lagi tolong menolong, bantu membantu. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya surat 26 ayat 87, wala tuzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, ya Tuhanku, mohon ya Allah jangan hinakan aku di waktu orang-orang banyak nanti dibangkitkan. Di akhirat itu, tolong ya Allah jangan hinakan aku di waktu orang banyak dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yang di hari itu harta-harta yang banyak, kekayaan-kekayaan yang berlimpah ruah, anak-anak cucu keturunan yang ramai banyak, la yanfa'u malun wala banun. Hari itu semua harta dan anak-anak, cucu-cucu, keluarga tidak lagi bisa mendatangkan bantuan. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang terbantu dan yang membantu hari itu adalah orang-orang yang datang di waktu berbangkit dengan modal besar yang disebut dengan qalbun salimun. Hidup dunianya yang diisinya dengan hati-hati yang bersih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ada 4 modal dasar hati yang bersih yang akan membantu di waktu kita di akhir kelak. 1, hati yang penuh hidup dengan keikhlasan. Dan ini tidak semua orang yang dapat. Karena Allah mengatakan al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku, aku tanamkan ke hati-hati hamba-hambaku yang benar-benar aku cintai. Jadi kalau ada orang umpama mau memberi ini, beri ini, nyirakan ini, tolong undang wartawan ya, tolong siarkan. Kok talambik berfoto, pokoknya ulang berfoto, lihatnya kau memasukkan kau maka siaran. Kalau itu dilakukan, dia masuk di situ keinginan karena untuk dihormati, hargai orang lain, ria jadinya, amalnya jadi hilang dan sirna. Tapi bukan berarti publikasi tidak boleh, silakan publikasi, tetapi kata Ya'qub rahimahullah dalam bukunya Tazkiyatun Nas, orang-orang yang beramal ikhlas itu dia dalam amalnya seperti orang berusaha menyembunyikan kebaikan, seperti orang berusaha menyembunyikan keburukan-keburukan.
Tidak ada orang dalam hidup yang ingin keburukannya diketahui orang, dan tidak ada orang yang ingin menyiarkan ke orang banyak keburukannya. Kata Ya'qub rahimahullah dalam Tazkiyatun Nas, al-mukhlisu, orang yang ikhlas, mayaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti menyembunyikan keburukan-keburukannya. Tapi bukan berarti publikasi tidak dibolehkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, itu adalah prinsip-prinsip berkeyakinan kita. Hidup di dunia sementara. Dunia bagaikan jembatan penyeberangan semata-mata. Dunia bagaikan lapangan terbang, terminal, tempat transit semata-mata. Bukan tujuan kita ke dunia untuk di dunia, tidak. Dunia hanyalah sementara, bagaikan jembatan, bagaikan terminal tempat transit. Dunia bagaikan setetes air di ujung sebuah jari, bagaikan sebutir embun di pucuk sehelai daun hilalang, tertimpa oleh cahaya mentari pagi atau digoyang sedikit oleh sepoi-sepoinya angin pagi itu, jatuh ke bumi, hilang tanpa bekas, tanpa apa-apa. Dunia bagaikan seperti itu. Maka untuk itu Allah mengingatkan kita sekalian agar hati-hati menjalani hidup di dunia. Lalu bagaimana bentuk kehati-hatian hidup di dunia? Memahami benar apa tujuan, apa prinsip, apa perilaku yang harus ada kita lakukan di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan bahwa negara itu dibentuk, pemimpin itu dipilih, pejabat itu dilantik dengan tujuan untuk mengganti fungsi kenabian dengan dua tugas besar. Satu adalah untuk memelihara agama, dan yang kedua adalah untuk memelihara bumi. Jadi yang namanya negara ini perlu, iya. Pemerintah itu penting, benar. Bahwa pejabat itu dipilih, dilantik, betul. Tetapi yang paling diingat adalah bahwa negara, pemerintah, pejabat diangkat segala macam, apa tujuannya? Mengganti fungsi kenabian, karena Nabi dah selesai. Siapa yang akan menegakkan li'ila'il kalimatillah, mengagungkan kalam Allah, dan untuk mewujudkan mardotillah, keredaan Allah, itulah tugas dari negara, tugas dari para pejabat-pejabat pemerintah. Mengganti fungsi kenabian dengan tugas satu memelihara agama, yang kedua memelihara bumi. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini tentu jadi pemikiran oleh kita bersama. Telahkah itu kita temukan sekarang? Kita tidak akan mempertanyakan itu, tapi kita bicara secara prinsip, normatif, teoritis. Lalu bagaimana dengan praktis operasional? Ya barangkali mungkin ada yang sama, mungkin ada yang kurang sama, mungkin ada yang berlawanan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hasim Hadi Kusuma, Pak Hasim Joyo Hadi Kusuma, utusan khusus Presiden Prabowo, bahagian energi di lingkungan hidup. Apa kata beliau dalam salah satu pidatonya? Bahwa tambang-tambang liar yang ada di Indonesia itu dilakukan oleh orang-orang yang dibackingi oleh orang yang kuat-kuat. Siapa maksudnya orang kuat? Tidak dikatakan, tapi orang Minang cepat tahu itu dibilang, sebab orang Minang adalah orang yang paling cerdas. Kenapa saya katakan orang Minang paling cerdas? Karena memang modal orang Minang itu falsafatinya ada wasandi syarak wasandi kitabullah, syarak mengato, ada memakai, syarak menakwa, ada menangada, sumbernya adalah Al-Quran.
apalagi yang lebih daripada Al-Quran. Maka dalam falsafah Minangkabau, alun takile la takalam, takile ikan dalam bayi la jaleh jantan batinonya, urang Minang kok tagangnya bajelo-jelo, kok kanduanya badan tiang dan tiang, hati-hati nandiate nan dibawa kok mayupo. Tu kok dilapen ke orang nandak Minang pak payahnya tu baklo nyo tagang tapi bajelo-jelo. Nyo tagang je lo dak muat tak terima dia tak tapi dak utak nak menerima kecerdasan dari dalam tu. Oh nyo kandu tapi berantiang-gantiang baklo kandu berantiang dan tiang. Hati-hati nanti dibawa kau main pok ni kan nanti hati. Pikini kecil orang Minang lampau hati-hati diate nan dibawa kau main pok. Itulah kecerdasan orang Minang. Orang Minang alun painya lah lihat. Oh, itu falsafah kekayaan hebat itu ibu-ibu, dan saya termasuk orang Minang, bangga jadi orang Minang itu. Alhamdulillah. Kenapa? Ya pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Jadi kata Imam Al-Mawardi bahwa sesungguhnya tugas utama hidup berbangsa bernegara adalah memelihara agama dan memelihara bumi. Persoalan memelihara bumi ini adalah persoalan yang besar, urgen, aktual untuk kita sadari bersama-sama. Kata Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu bahwa tambang-tambang liar yang ada di Indonesia itu dibackingi oleh orang kuat-kuat. Lebih 200 perusahaan besar yang melakukan tambang-tambang liar itu tidak terdaftar di Indonesia. Dan dari lebih 200 tambang-tambang besar itu, di samping tidak terdaftar di Indonesia, tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak. Ya mana pula Pak akan punya nomor pokok wajib pajak, mendaftar saja di negara tidak. Dan mereka sesungguhnya orang-orang yang membuka rekening sebahagian besarnya bukan di bank-bank Indonesia, rekening dibuka di bank Singapura dan bank Hong Kong. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Ya itulah yang kejadian kita memang tidak bisa mengubah orang, tapi minimal kalau tidak bisa memperkecil jumlah orang seperti itu, sekurang-kurangnya kita tidak ikut serta menggemukkan menambah jumlah orang-orang yang melakukan seperti itu. Perusahaan besar mengeruk kekayaan negeri yang indah ini, lalu tidak terdaftar di Indonesia, dibackingi oleh orang kuat-kuat, tidak punya nomor pokok wajib pajak, dan mereka tentu jelas tidak pernah membayar pajak. Bank-bank mereka memakai sebahagiannya di Singapura dan di Hong Kong. Itu yang terjadi di bumi ini, padahal Allah mengatakan surat ke-7 ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak di permukaan bumi ini setelah Allah bangun bumi ini dengan sebaik-baiknya. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh ketakutan, kecemasan, dan dengan penuh harapan dan penuh keinginan banyak. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini namanya tekstual ayat, dalam bahasa Al-Qur'annya mantuk namanya. Apa itu mantuk? Literasi yang tertulis mantuk itu. Bahwa rahmat Allah, kata Allah, dekat ke orang-orang yang melakukan kebaikan. Lalu apa di balik itu? Itu yang dikatakan orang dengan mafhum. Mafhum itu dia tidak tertulis tapi dipahami. Ini yang dikatakan oleh orang Minang, baca yang tertulis, yang tersurat, baca yang tersirat, baca yang tersuruh. Itu dari Al-Quran, dasar falsafah Minangkabaunya. Ayat mengatakan rahmat Allah dekat ke yang melakukan baik-baik. Apa yang tersirat di situ? Rahmat Allah jauh dari orang-orang yang melakukan perusakan. Apa yang terbaca di situ? Siksaan Allah dekat kepada orang-orang yang melakukan pengerusakan.
Lihat surat 30 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kehancuran, kerusakan di daratan, di lautan akibat keganasan, kerakusan, kebuasan makan tangan anak-anak manusia. Lalu kata Allah, sedikit cuma kami berikan kepada mereka dampak dari keburukan yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, untuk mereka sadar kembali ke jalan yang lurus. Ini yang dikajian di Raminang, kok sasek di jalan balik ke pangka jalan setinggi-tinggi terbang bangau, pulangnya ke kubangan yuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Lalu apa kata Imam Al-Maududi, seorang yuris klasik Sunni katanya, beliau mampu mengelaborasi yuris klasik Sunni ke tengah-tengah pembangunan hukum modern hari ini. Kata Imam Al-Maududi, Islam dengan Al-Quran itu mampu memecahkan seluruh persoalan-persoalan hidup anak manusia secara sempurna. Yang kedua katanya, Islam tidak pernah mengenal pemisahan antara agama dengan negara, tidak pernah mengenal pemisahan antara agama dengan politik. Lalu yang ketiga kata Imam Al-Maududi, Allah mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu antara lain pendekatan yang dibawa adalah musyawarah. Lalu persoalan musyawarah kadang-kadang oleh kita berada pada posisi yang timpang pengamalannya. Surat 4 ayat 59 Allah mengatakan, wa atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kamu taati Allah, kamu taati Rasulullah dan pemimpin-pemimpin dari kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Tapi apabila musyawarah tidak menghasilkan sepakat, maka kamu harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kembali ke Al-Quran, kembali ke ketentuan Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada ketentuan Rasulullah SAW. Ini oleh kita yang berada pada posisi yang sangat-sangat memilukan. Kenapa memilukan? Oleh kita bahwa sesungguhnya kalau tidak bisa musyawarah mufakat, lalu pungut suara pok populi pok day. Padahal pok populi pok day itu diimpor dari Eropa di waktu lampau terjadi upaya mempublikasi kerajaan-kerajaan Katolik, heboh negeri Eropa. Para pemikir Eropa mengatakan, pok populi pok day, pungut suara terbanyak, perwakilan suara Tuhan. Lalu awak satu menerima yang seperti itu. Padahal Islam mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi rasul. Terjadi beda pendapat di antara kamu, kembalinya adalah kepada Al-Quran dan kepada Rasul. Apa kata Allah sesudah itu? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, zalika khairun wa asanu ta'wila. Itu hasil baik, guna nanti yang sangat bermanfaat untuk kamu. Tapi oleh kita dipakai, tidak bisa musyawarah mufakat, dipakai suara terbanyak. Iya, Islam menyuruh musyawarah, iya, tetapi dalam Islam bukan suara terbanyak. Musyawarah dalam Islam yang dicari adalah kebenaran. Persoalan banyak anggota, sedikit anggota tidak persoalan, karena Islam tidak memakai dominasi mayoritas dan Islam tidak mengenal tirani minoritas. Banyak yang menguasai, sedikit yang berkuasa. Islam tidak menginginkan itu. Kenapa? Islam memunculkan musyawarah untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Kenapa? Allah berkata, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Sempurna kalam Allah Tuhanmu melalui Al-Quran itu yang isinya adalah kebenaran dan keadilan. Tidak ada pergeseran sedikit pun dari kebenaran keadilan. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui.
Maka dengan demikian bapak-bapak, kita dalam Ramadan sering mengatakan dan mengetahui benar Al-Quran adalah sebagai furqan. Ini adalah bahagian yang perlu kita sadari. Belum mungkin kita melaksanakan semua umpama, mungkin kita memperkatakan, kita perkatakan. Tidak mungkin kita memperkatakan umpama, hati kita tetap berkata bahwa kebenaran mutlak itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bencana yang terjadi akhir-akhir ini termasuk namanya bencana ekologi, bencana geologi, bencana meteorologi, bencana sinkhole, tanah berlubang, bencana likuifaksi, permukaan tanah berjalan. Kata orang itu adalah karena iklim anomali, karena iklim ekstrim, karena iklim pancaroba. Iya. Tetapi apakah itu sebab atau itu adalah akibat? Sering orang berkata, oh itu akibat, iya. Oh itu adalah sebab, iya. Itu akibat, lalu akibat mendatangkan lagi sebab-sebab, terjadilah kecelakaan berantai dan keburukan-keburukan beruntung. Lalu bencana yang kedua adalah bencana psikologis, bencana sosiologis. Hidup kita hari ini berada pada posisi yang kita kenal dengan budaya instan. Budaya instan, cepat saji, lalu copy paste. Itu budaya hari ini yang berkembang, menguntungkan, hemat waktu, hemat tenaga, hasil hebat, menguntungkan. Tetapi kalau tidak hati-hati, bahwa budaya instan ini akan menjadikan orang satu, malas. Yang kedua, tidak mau bekerja keras. Yang ketiga, tidak sabar. Sedikit terlambat, marah. Dan sedikit terlambat, lalu mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Sudah terbiasa copy paste, serba instan. Lalu dia malas, tidak mau kerja keras, terlambat. Begitu terlambat, dia marah-marah. Ini dampak kalau tidak hati-hati, pengaruh dari teknologi yang maju. Kita memang beruntung, hemat waktu iya, hasil hebat iya, tapi kalau jiwa tidak terbangun, dampaknya adalah menjadikan kita malas, tidak mau bekerja keras, kurang kesabaran, suka marah-marah apabila terlambat dan kecewa. Lalu bencana berikutnya, di waktu orang sudah malas, tidak mau bekerja keras, tidak sabar, datang pola hidup konsumeristik, ingin hebat, ingin banyak, dapat kini, jumlahnya banyak, sampai nanti muncullah pola hidup yang disebut dengan rakus, ganas, buas. Yang itu adalah karena pengaruh-pengaruh kehidupan dunia yang tidak terkontrol oleh jiwa dan tidak berpedomankan Al-Quran dan Sunnah. Dan bencana yang terakhir adalah bencana teologi. Bencana teologi yang kita maksud adalah hari ini di saat-saat pengamalan beragama muncul bencana besar yang kita sebut bencana teologi adalah bencana satu, di masyarakat yang kembali oleh orang hari ini upacara-upacara Natal bersama. Kita tidak akan melarang orang, ibu-ibu, tidak ada kekuasaan kita. Kita tidak akan menyalahkan orang, ibu-ibu, tidak ada kekuasaan kita. Tetapi kalaupun kita tidak bisa menghentikannya, tidak bisa mengurangi jumlahnya, kita jangan ikut-ikutan pula untuk nambah orang melakukan itu. Kenapa? Waktu Buya Hamka jadi ketua MUI pertama lampau, telah dikeluarkan fatwa Natal bersama itu hukumnya haram. Dan hukum haram itu sampai sekarang belum pernah dicabut, masih berlaku. MUI memasuki itu. Tetapi kenapa sekarang di masyarakat lagi yang namanya Natal bersama, ya itulah yang dikatakan orang ikan itu busuk dari kepala. Lalu busuknya besar-besaran, busuknya terstruktur, busuknya masif, busuknya secara sistemik.
itu yang terjadi di tengah-tengah keadaan seperti itu telah kita hidup. Maka di saat itu menurut saya, kalau antar agama lakum dinukum waliyadin, kalau antar sesama walana a'maluna walukum a'malukum ku ampusakum wa ahlikum naro. Itu prinsip yang harus kita pakai. Bencana teologi yang terakhir kita sebut, yakni dimasyarakatkan sekarang ini oleh orang, kalau Natal bersama-sama lalu dikembangkan kini salam-salam gado-gado. Itu kenyataan ibu-ibu, di situ kita hidup. Salam gado-gado, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Om Santi Om, apalagi ya itu masuk. Salam sejahtera untuk kita. Salahkah seperti itu? Kita lakum dinukum waliyadin. Kalau orang Hindu baca silakan, orang Buddha baca silakan, kongsi Pak Cai kata yang Konghucu silakan, tapi kita tidak mungkin ikut di situ, ibu. Kenapa tidak mungkin? Islam meyakini bahwa salam itu akidah, salam itu doa, salam itu ibadah. Itu keyakinan kita yang harus dari hati, ucapan dan dalam perlakuan. Tapi kalau kita kan Om Swastiastu Namo Buddhaya, apa artinya? Terpujilah Sang Buddha. Mungkinkah kita orang Islam mengatakan pula terpujilah Sang Buddha? Cukuplah orang Buddha saja mengatakan terpuji Sang Buddha. Om Santi, Santi Om. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali izin dewa. Mungkin tak kita mengatakan itu? Tidak mungkin. Karena kita mengatakan la haula wa la quwata illa billahil aliyah. Jadi oleh kita, salam itu bukan lip service, salam itu bukan basa-basi. Karena lip service, basa-basi, acok basa-basa, basi-basi, basa-basa jadinya kuyuk, basi-basi akhirnya busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.